Satu nih ya, kalau setahu gue nih, sutradara nggak boleh ngambek, kayak kan, emang harus makan hati, ya kan. Kalau misalnya ada pemain gitu yang apa namanya, apa sebel-sebelan, Hah? kok saran gue nggak terima, ya kan, pulang, udah pulang. Daripada baper ya. Daripada baper ya kan, pulang, udah pulang sana. Tapi ada Mas kemarin cerita-cerita di lokasi syuting kayak gitu. Nggak ada ya, gitu lancar-lancar aja. Nggak ada sih, lancar-lancar aja. Iya kan? Siapa? Oh, yang ini satu. Udah nggak usah diceritain. Gimana sih? Syuting pasti tenang, ayam juga jauh waktu itu. Tapi pas kita ngedit, kita denger suara ketawa tuh jelas banget, Mas. Iya, anak kecil gitu tuh, kayak suara ringan lah pokoknya. Perceraian akan segera dilanjutkan. Aku cuma berharap suatu hari nanti kamu akan berhenti berusaha ngasih mimpi buruk ke pembaca kamu. Karena yang terjadi selalu sebaliknya. Kamu ngikutin aku ya? Kamu yang mimpi buruk. Ilmira Nirmala. Jadi seberapa banyak yang lo tau? Gue janji, gue akan balikin lu lebih awal begitu rumah gue laku duluan. Stop, please! Aku harus nyelesain ini! Masih bisa kamu lanjut ke sini? Aku udah gak punya waktu lagi untuk denger omong kosong kamu. Bukan cuma minum yang bikin hancur rumah tangga kita. Tapi komik sialan ini. Dan aku tahu, kamu akui juga dalam hati kamu. Kamu nggak bisa jual rumah ini. Kamu nggak bisa lanjut kerja. Dan yang paling parah, kamu nggak tahu harus selesain kisah ini gimana. Aku percaya, kamu gak boleh bilang. Tapi kamu udah harus selesai. Aku kan udah bilang. Diam! Mereka nggak mau komik itu selesai. Emangnya kenapa kalau komik sialan itu selesai? Mereka juga tahu kalau kamu akan berhenti ceritain kisah mereka. Halo Sobat Vega, ketemu lagi di podcast Kinari. Sebentar lagi tanggal 13 Maret 2025 ada film Samar. Nirmala Ilmira akan tayang di bioskop. Bener-bener ya Mas ya? Jadi saya kedatangan ada sineasnya, ada sutradara Mas Renaldo Samsara, ada aktor aktrisnya, ada Revaldo Vivaldi Surya Permana, dan si cantik Aura Ribeiro. Sama Aura ini saya pernah ini, Mas Renaldo, sombong nih, pernah naik kapal pesiar tapi rame-rame, nggak cuma berdua. Dari Singapura ke kemana? Aura ke Malaysia ya? Ya, Oh, lupa dia, udah lupa. Udah 2018. lama banget, 2018. Mas Renaldo memilih dua aktor aktris ini sebagai bintang utamanya di film Samar. Harus nyebut Samar atau sama Nirmala Ilmiranya? Samar. Pertanyaan pertama, Mas Renaldo, deneng. Ini kenapa jadi mereka yang dipilih? Selain Emil Daterin, kemudian ada juga Kevin Julio dan deretan aktor aktris yang lain. Oke, aku jawab kenapa mereka berdua ya, Mas? Betul. Karena Gampang dibegoin. Padahal mahal kan, Mas? gawat, Mas. Iya. Kenapa mereka berdua? Soalnya dari kenal berapa tahun sebelumnya kita banyak tukar pikiran secara kreatif lah gitu. Terus ternyata Revaldo, Rora, ada Email dan Kevin kebetulan juga share sudut pandang banyak yang sama lah gitu loh. Jadi kayak gitu kan penting ya gitu buat kita kerjanya lebih maksimal. Jadi aku pikir oh yaudah yuk coba kita godok bareng film ini gitu. Jadi karena ini sih chemistry yang udah ke build cukup lumayan lama lah. Sebelumnya belum pernah kan ngajak mereka? Sebelumnya Udah. Udah. Itu udah. Iya.
Projectnya belum bisa dilanjut, Oke. tapi semoga. Jadi masih belum selesai atau masih ketahan? Enggak, tertunda lah, Di ya, postpone. tertunda. Oke. Jadi udah ada cerita yang saya udah bikin udah lama banget waktu itu, harusnya jadi film pertama tuh Mas. Oke. Nah terus ya udah itu tertahan, kita lanjut dulu yang ini. Oh. Gitu. Jadi udah dapet chemistry dengan mereka ya. Udah, iya. Ini Aurora bener jadi produser juga. Lebih tepatnya IP mungkin ya, karena ya itu tadi Keren banget ya. kita bayarnya bingung. Tukar saham boleh nggak? Itu Mas. Oke. Jadi gak usah dibayar, tapi nanam duit ya. Tukar Aurora saham. ya? Tulis nama gue di situ produser eksekutif gitu ya. Iya, Bener. betul. Tahan Aurora, ntar ada ceritanya sendiri. Kok gue enggak ya? Itu dia. Beliau juga Mas. Waduh. Jadi Penjahat. jangan-jangan ini proyeknya memang udah nggak usah bayaran, kita kerja bareng gitu. Enggak gitu lah. Gue next aja pokoknya. Ini kan sebelumnya yang saya tahu sempat judulnya Nightmare. Iya, iya, Nah, betul. akhirnya kemudian sebelum tayang berubah pikiran kemudian ganti judul apa gimana? Enggak, oke, aku cerita dikit soal judul ya. Sebenarnya memang originalnya itu ditulis dengan judul Nightmare, mimpi buruk gitu. Oke. Nah, cuman karena menurutku untuk di Indonesia ini lebih baik diadaptasi gitu loh. Ya, awalnya aku mikirnya Nightmare soalnya, terus oke, yang enak tuh jangan ditranslate harafiah gitu loh. Oke. Jadi ketemunya samar. Samar. Gitu. Jadi selalu itu sih judulnya dari awal, samar. Ada nama tokoh utamanya. Siapa Mas? Ilmira. 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 Yang dimainkan sama ini sebetulnya sama Imelda Therin. Jangan-jangan nanti ada lanjutan ceritanya, nanti mungkin bisa jadi Elsa, mungkin. Tapi kalau yang jadi suaminya Ilmira nggak mungkin muncul kecuali jadi makhluk goib ya, sosoknya. Pertimbangannya apa menyebut nama di belakang samar itu? Maksudnya terusan judul Betul, terusan sub iya. judul ya. Soalnya pas jadi gini kan, Ilmira ini karakternya kan dia ceritanya komikus horor yang udah ngerilis beberapa judul sebelumnya gitu kan. Nah, awalnya tuh dari properti film yang kita pakai buat syuting tuh ada judul-judul samar, boneka jalan waru, samar, bu yang saya pakai. Oke. Gitu. Nah, terus kalau kita ngasih sub judul ke yang kita buat kemarin, yang kita syuting, ya itu pasti larinya ke nama tokoh utama kita gitu. Jadi sebenarnya judulnya tetap samar, cuman kalau bisa dilengkapi ya Ilmira Nirmala, karena kita mikir mungkin ada potensi Lanjutannya. Iya, Oke, begitu, amin. betul gitu. Amin, Mudah-mudahan. amin. Ya nanti bisa jadi Elsa Ilmira, nanti akan jadi sosok berikutnya ada. Bisa, Judul berikutnya. bisa. Tapi kalau untuk membedakan juga, kalau di googling tuh memang banyak samar, tapi filmnya film India, Mas Rinaldo. Jadinya Iya. lah barangkali emang lebih pas nih ada nama tokohnya dicantumkan di film samar gitu, lebih jos gitu Mas. Untuk membedakan juga. Itu dulu, ya, itu juga. Biar nggak ketukar. Kemudian selanjutnya kenapa akhirnya memilih film horor yang psikologis, yang mencekam gitu dibandingkan film-film horor kebanyakan yang jualannya cuman teriak-teriak jump scare penonton gitu, mengagetkan penonton gitu, Mas Rinaldo. Oke, ini menarik soalnya kalau ditanyanya kenapa film horor yang barusan Mas bilang, mungkin aku ini ya lengkapi ya. Jadi film ini film misteri drama dengan subgenre horor dan fantasi gitu. Nah, kenapa mungkin elemen horornya lebih pop up sampai sekarang itu karena yang tadi tokoh utamanya itu komikus horor gitu. Jadi kalau misalnya bilang horor beda, pastinya kalau ekspektasinya nonton all out horor di sini mungkin enggak ya gitu. Tapi kalau nyari sesuatu yang beda karena ada terjadi
semoga ya Mas, ini namanya cita-cita ya. Transisi genre yang kita bikin di sini di film ini, jadi itu sih yang mudah-mudahan bisa beda gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan sebelumnya juga horornya juga nggak melulu hantu-hantuan ya, Mas. Iya. Udah bikin ya. Oke, aku tambahin dikit lagi. Jadi ini berangkat dari keresahan Mas, justru banyak film horor semuanya. Aku juga suka sebenarnya nonton horor, cuman apa ya? Semuanya kan bikin horor nih Mas, Iya. ya kan? Dan kita Thailand, maksudnya di Asia tuh cukup oke ya, cukup global jadinya genre horor itu. Man di sini aku tadi bilang keresahan itu karena sebenarnya asal usulnya balik lagi ke aku coba bikin sesuatu di sini, terus semuanya tuh nanya Mas, Renaldo punya horor nggak? Karena aku sebenarnya passionnya di genre-genre drama Mas, gitu sama fantasi. Ya udah, kita pikir oke, semua orang nanyain horor nih, ya udah deh kita bikin horor ini gitu, gitu sih Mas. Akhirnya ketarik juga ya. Iya, tapi saya bilang barusan ya, mungkin nggak tahu nih bakal jadi jebakan Batman apa gimana, tapi transisi genre itu beneran ya Mas di sini. Bingung juga jelasinnya gimana. Meskipun gitu. ternyata nggak mudah ya, Mas. Enggak, sangat enggak, karena ya itu balik lagi. Aku suka nonton horor tapi untuk bikin kayaknya, waduh, harus sadar diri kali ya kalau aku ya. Kenapa? Iya. Sulit, takut Mas saya Mas. Saya nggak takutan orangnya. Terus jadi kayak ya susah sih Mas. Susah untuk relate Mas. Saya pribadi sebenarnya. Memberikan gambaran sosok yang menakutkan ke penonton itu ternyata nggak mudah. Sulit sekali. Karena sangat sulit. si pembuatnya juga pemberani ternyata. Bukan memberani, Mungkin dia nggak takutan. bingung aja. Iya nggak takutan ya, Nggak jadi takutan. bukan pemberani ya, nggak takut. Iya itu Lebih takut sama itu tunggakan. Nah itu benar Lebih sekali. takut sama itu dia. Wah itu jauh lebih serem Mas. Mas Valdo Vivaldi Surya Permana. Wah, namanya Set, tuh lengkap banget. Revaldi Lengkap banget, lengkap. Revaldo Vivaldi SP dan Aura Ribeiro. Industri film Indonesia kan sekarang memang lagi rame horor. Selain karena tadi nanam duit, apa sih yang akhirnya ya kalian juga pasti sering lah sebelum-sebelum juga sering main film horor gitu loh. Tapi apakah karena industrinya sekarang lagi horor, terus kalian juga ingin mencicipi potongan kue horor itu? Ini sebenarnya film horor pertama aku. Oh ini pertama malah? Iya, ini film horor pertama aku. Kalau yang sebelumnya yang itu Apa tuh? The Shadow Stress itu Itu kan itu ini ya setelah laga itu action. action iya. ya. Oke. Kalau yang bener-bener horor baru ini ya. Iya, ini yang pertama Kak. Yang pertama. Kali syuting horor. Yang di belum sini. tayang juga horor ada juga kan? Ada juga. Di sini ada. Yang lain. Nah itu akhirnya ingin mencicipi itu juga kah, Aurora? Mungkin aku tertarik sama ini karena nggak purely horror juga waktu itu, oke. karena lebih ke psychological horror. Horor. Iya. Iya bener. Jadi kayak emang suka juga nonton-nonton film yang psychological gitu. Terus seru aja karena semua cast dan sama Renaldo juga udah lumayan kenal, jadi seru kayaknya gitu. Kayak kerja bareng, diskusi bareng gitu. Apa yang akhirnya klik gitu? Gue coba dah ini. Di antara barangkali ada banyak tawaran di luar sana. Mungkin karena yang tadi aku bilang, plus juga karakter aku di sini lumayan aneh. Jadi kayak menantang kayak gimana ya, aku bisa nggak ya meranin ini. Terus kayak kira-kira aku meraninnya bakalan gimana ya. Aneh itu gimana menurutmu? Kayak nggak lazim aja gitu gerakannya, terus cara dia ngomong gitu. Kayak ini karakter yang kalau orang nonton karakter ini tuh kayak jadi, hah dia siapa sih? Dia sebenarnya apa sih gitu. Gitu. Ngapain sih? Ngapain sih ada Ngapain di sini? Ngapain sih nih orang? Gue tiap kali Ilmira sendiri ada aja Elsa ini, dan dia tuh kayak selalu kayak apa ya, ngeliat Ilmira tuh kayak dengan tulus dan kayak observant aja gitu loh, dan itu ngeganggu Ilmira banget. Hubungannya apa sama Nirmala?
Wah, nanti nonton dulu, Iya, nonton iya, dulu. iya, nggak boleh, Itu nggak boleh. kalau itu nonton dulu. Iya, udah. Tapi Elsa ini jadi triggernya si Ilmira. Ah. Itu kalau di thriller itu bener masuk ke dalam ini ya? Masuk dalam peti ya? Itu si Elsa ya? Iya, bukan peti, itu bagasi. Oh, bagasi. Bagasi Oke. mobil. Jadi untuk mendalami Elsa apa yang dilakukan Aurora? Masuk bagasi dia. Masuk bagasi. Bukan untuk mendalami tokoh karakternya Elsa itu selain masuk bagasi. Ini koneksi sama inner child di sini lumayan bisa kepake sih untuk karakter ini gitu, karena emang karakternya tuh lumayan kayak tulus banget, innocent, pure, bukan yang judging, pokoknya kayak ya inner child banget lah gitu. Unyu. Emang unyu ya? Unyunya nggak sengaja. Emang unyu aja. Tapi looknya udah dewasa Aurora ini. Mas Revaldo. Iya. Kenapa? Sama pertanyaan sama. Dipakai tunjuk. Apa tadi? Ya kenapa akhirnya ya ini terima tawaran ini? Tertarik sama ceritanya. Terus yang ngerjain ini juga dia, ya kan. Kalau bukan beliau nggak mau ya? Pasti bakal beda sih Ah. jatuhnya. Soalnya ini kan genrenya psychological horror ya. Nah, gue lebih ke psychologicalnya. Sebenarnya kalau horor ya horor lah. Ini ada psychologicalnya. Nah, dan karakternya lumayan menarik untuk dimainin. Terus dari segi ceritanya juga oke lah. Apa kayak nggak kayak horor yang biasanya yang linear aja gitu. Nggak, ini nggak linear. Jadi masih bisa enak lah. Explore-nya, maininnya itu lebih seru. Nggak biasa gitu loh. Mas Ronaldo, kalau melihat Revaldo itu emang dia pun diem itu looknya udah ini ya, apa ya, looknya itu udah kayak Ngocol, minta bukan- dijitak. bukan Minta ya, diinjek. ini lah apa antagonisnya muncul gitu, jadi diem aja karakter sangarnya itu, Antagonis jadi disuruh diem aja nggak suruh acting dia udah kelihatan looknya begitu ya. Iya emang Antagonis ya. kayak mau nagih utang. Apalagi kalau gondrong ya, seperti di trailer film Samar itu emang kesannya misterius banget nih sosok ini. Tapi nggak tahu nanti di filmnya apakah seperti itu, apakah dugaan saya salah. Aduh, Jadi harus tonton. aduh, cupu. Iya. Cupu nih orang. Kasihan malah. Kasihan malah, menyedihkan. Jadi kalau udah kenal sama Mas Ronaldo, sudah kenal dengan sutradaranya yang apa namanya nggak penakut itu tadi. Iya, nggak takutan. Dia lebih takut sama nggak utang. takutan. Itu lebih merasa lebih nyaman ketika berakting di depan kamera. Nggak, gini, kalau misalnya Secara film horor belum pernah ya, selain psikopat ya. Iya, itu juga Ya, kalau psikopat baru ini yang kedua. Iya. Yang kami tahu ya. Iya, itu pun eksperimental bersama sutradara satu lagi ya. Oh. Jadi debut sih ini ya. Oke. Yang solo ya. Iya. Oke. Nah, balik lagi. Rasanya gimana ketika disutradari sama beliau yang biasa drama, bikin film drama gitu. kita tuh dulu pernah bikin film pendek ya. Film pendek. Film pendek itu menyenangkan, itu seru. Terus abis itu kita kenal deket, kita banyak ngobrol, diskusi film banyak. Perbedaan sama sama kayak kalau misalnya kerja sama director yang gua ada peran ini segala macam casting gitu. Itu agak sedikit berbeda sama yang udah kenal dulu sama yang belum kenal tapi kenal pas setelah casting atau Oke. pas reading gitu. Itu ada perbedaannya. Dua-duanya seru, tapi kalau misal kita udah kenal duluan, itu ide aneh orang ini itu lebih gampang dicerna. Oke. Ya kan? Kalau kita kenal orang ya, ide aneh itu lebih gampang dicerna daripada kalau kita belum kenal itu. Kalau kita belum kenal tiba-tiba dia ngasih skrip yang
ini aneh banget otaknya gimana sih gitu. Kan nggak kenal kan. Tapi kalau misalnya dia gitu ngasih aneh itu kan, oh iya lu emang aneh sih, ayo bisa lebih menyenangkan, lebih tahu mau nguliknya di mana gitu. Jadi apapun yang keluar gitu, biasanya kalau misalnya sutradara yang kita kenal, apapun yang keluar dari otak dia gitu, tertuang di dalam kertas, dikasih ke kita, segimanapun anehnya, yuk kita coba bisa nih. Daripada kalau yang belum kenal terus tiba-tiba, ini aneh banget sih nih, apa sih maksudnya? Jadi mengurangi canggung ya ketika bekerja ya. Iya, mengurangi canggung karena kita udah kenal sama orangnya, kita udah tahu mau kemana, maksudnya seperti apa, terus komunikasinya bakal lebih lancar. Iya itu, iya banget. Itu yang saya juga mau makasih. Maksudnya ya selalu makasih banget sama mereka itu Mas. Jadi kita bisa save the time juga. Iya karena pastinya kan banyak yang dipikirin gitu ya. Maksudnya ini salah satu ini aja ya faktor yang sangat berasa gitu. Dan percaya itu lebih percaya sudah tahu lah porsi aktingnya. Revaldo, Aurora, Imelda Terin, Kevin Julio itu juga udah tahu takarannya, jadi sebagai sutradara mah gampang aja Mas ya. Lebih enak. Atau justru sebaliknya malah merasa mau nyuruh itu sungkan gitu loh. Oh enggak sih. Enggak sih. Enggak lah. Enggak. Jadi ketika ada yang ini sikat aja, misalnya ada yang kurang ya. Iya. Bisa bahkan kompak mikir kesananya tuh ke arah itunya kompak gitu. Iya. Udah satu ini ya Visi. Udah satu visi satu misi gitu lah. Jadi ceritanya udah. Iya. Semuanya udah satu ini ya, satu tujuan gitu ya Mas. Oke. Kadang-kadang juga kalau misalnya kita mau ngasih gesture atau ngasih sesuatu yang baru gitu, terus atau nggak pergerakan yang seharus yang nggak ada tadinya, terus kita bisa langsung diskusi. Lebih enak kayak gini nggak sih? Atau lu mau kayak gitu aja? Jadi lebih terbuka juga sih. Ya, komunikasi bakal lebih enak sih. Tapi nggak ada ya, misalnya tiba-tiba kalian bisa diem-dieman karena idenya nggak diwujudkan gitu. Sebagai aktor itu ada nggak kayak gitu? Suruh pulang. Suruh pulang. Atau tiba-tiba saudaranya ngambek karena aktornya nggak ini Mas. Selama penggarapan aman ya? Satu nih ya, kalau setahu gua nih, sutradara nggak boleh ngambek, kayak kan, emang harus makan hati, ya kan. Kalau misalnya ada pemain gitu yang sebel-sebelan, kok saran gua nggak terima, akan udah pulang. Daripada baper ya? Daripada baper ya kan, pulang sana. Tapi ada Mas kemarin cerita-cerita di lokasi syuting kayak gitu. Nggak ada gitu, lancar-lancar aja. Ada sih lancar-lancar aja. Iya kan? Siapa? Oh, ini satu. Udah nggak usah diceritain. Gimana sih? You didn't know? Ntar. Bentar. Behind the camera. Aurora, ketika sekarang juga hampir seminggu sekali di bioskop pasti ada film horor satu. Apalagi nanti menjelang Lebaran banyak banget judul film horor itu berlomba-lomba untuk masuk ke bioskop. Menurutmu Samar ini nanti akan memposisikan dirinya seperti apa? Ya meskipun bukan film Lebaran ya. Kayak ini pertanyaan ke sutradara. Lumayan lagi ini buat ngabuburit. Nih kan Iya. pas banget. Iya dong. Ya kan? Habis stres gitu kan. Habis itu Tambahin lagi keluar stres. buka. Tambahin renungan ya. Jadi makannya makin nikmat. Yoi. Kayak, aduh. Ada yang baso lagi. Mas Renaldo gimana? Balik lagi kalau misalnya sama horor-horor lain, aku bisa bilang mungkin ini buat yang nyari emang apa yang beda dari hiburan horor yang udah atau lagi rame, sama bisa ini kali ya menyumbang apa ya, dari segi edukasinya juga ada sih Mas. Itu yang sebenarnya apa ya,
udang di balik batunya ya. Ya bisa. Dari film ini. Gitu. Bahwa kemudian temanya juga tidak seperti kebanyakan horor ya. Iya. Jadi 100%. pencipta film Indonesia punya alternatif yang lain gitu kan. Betul. Bahwa cerita apa namanya? Ya kalau posternya memang kesannya memang udah gelap, dark gitu ya. Jadi rumah kosong sesuai ceritanya Nirmala itu. Secara orang awam melihatnya memang ini film horor gitu Mas. Meskipun nanti ujung-ujungnya juga ternyata ada dramanya juga. Ada laganya nggak ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi akan memunculkan sosok itu juga ya Mas? Ada. Ada, tetap ada ya. Nyelipin itu ya. Hmm. Ada cerita seru selama syuting kemarin? Itu nggak sih yang waktu itu Apa? di sound ketangkep? Oh iya iya. Oh. iya. Coba ceritain Itu, deh. jadi saya ini kan saya skeptis banget Mas orangnya, makanya balik lagi tadi kalau si pemberani whatever itu. Nggak ketakutan. Iya, Karena belum nyoba, harus nyoba makanya Mas. udah nyoba, Iya, cuma mungkin maksudnya- kurang ampuh ya. Bukan, Yang saya harus coba. terus itu. Jangan cuma sekali. Oh jadi sekali. Harus jadi terus gitu. ini Sampai dong ke tahap apa, sompral. menghipnotis diri sendiri ya gitu. Ya. Iya. Itu yang dibilang Aurora itu apa kita lagi syuting terus Revaldo lagi masuk ke dalam rumah. Syuting pasti tenang, ayam juga jauh waktu itu. Tapi pas kita ngedit, kita denger suara ketawa tuh jelas banget Mas. Iya, anak kecil gitu tuh kayak suara ringan lah pokoknya. Iya. Anak kecil yang dilihat sama Elsa kali ya di Nggak tangga tahu itu ya. ya. Mungkin ya nggak tahu siapa yang iya, tapi aneh juga sih emang itu. Heeh. Kok ya dapat aja ya? Kalau orang film dapat aja rumah-rumah begitu tuh Mas ya. Eh, Itu rumah beneran ya? Rumahnya belum pernah di-syutingin sama orang. Udah. Udah. Udah pernah. pernah. Udah. Satu. Itu rumahnya itu kan. Rumahnya. Oh iya. Itu kan. Iya. Udah. Iya. Tapi maksudnya Rora juga bilang ada poinnya juga karena nggak kelihatan rumah itu sih. Enggak. Iya. Enggak. Yang make sampai terlihat begitu ya mungkin baru kita ya. Iya. Mm-mm. Soalnya yang lain kan lu cuma tampak dari sampingnya doang kan. Iya. Iya Ini kan? kita bener-bener pakai semua ruangannya juga. Jadi propertinya nggak perlu di real Oh seperti banyak, itu. banyak, masih banyak. Atau tetap diubah sama Tetap dirubah sedikit. Oh, tetap diubah Kurang lebih. Ya. sesuai cerita ya Mas. Iya, kebetulan. Jadi selama syuting hanya di situ. Di situ dan satu lagi di hutan ada part hutan. Dua major set. Banyak kan di rumah ya. Banyakan di rumah. Ngalami ini nggak Mas? Ya pasti sinias mah enggak ya. Tapi sebetulnya pengen tahu apa kalau syuting di dalam rumah itu lebih ribet untuk alatnya terutama daripada di luar gitu. Tantangannya lebih ketimbang ribet itu lebih ke ini sih. Suara. Takut mati gaya nggak sih? Oh Karena iya. Iya. shot-shotnya Iya. itu aja. Shot-shotnya itu Nanti aja. balik lagi ke dapur, kita berapa kali ke dapur misalnya terus angle-nya gitu loh. Nah, lebih ke situ. Tapi ya konteks dari setiap ini kan Adegan ada pasti, ininya tetap menjadi motivasi dari shot itu. Cuman challenge-nya lebih ke situ. Oke. Wah, kita balik lagi ke dapur. Gimana nih? Jangan sampai mati gaya. Iya. Shotnya jangan sampai sama. Kalau ribet enggak? Justru lebih nyaman malah karena di rumah aja. Karena nggak terganggu sama alam gitu ya. Hujan itu aman ya. Iya, betul. Ganggu juga. Nggak mau Iya, hujan. bener sama hujan. Hujan ya? Oh iya, hujan ya. Suaranya Suara, benar ganggu ya. Jadinya dimasukin nih hujan. Dengan lawan main, Aurora ngerasa ini perlu mencari apa kedekatan satu sama lain sebelum syuting. Sebelumnya Enggak pernah sih, ketemu udah. barangkali sama beliau, sama Milda. Pernah syuting bareng. Terus sebulan nih. Iya, syuting bareng pernah. Sama Kevin Julio juga udah pernah oke. syuting bareng. Cuman sama Imelda ya yang belum. Cuma gampang sih, maksudnya automatically connect aja gitu karena semuanya ngerasa ini kayak proyek milik mereka gitu. Baik Milik kita. milik bersama Milik jadinya. bersama, jadi caringnya banyak gitu. Jadi Aurora sekarang udah mulai oke lah pelan-pelan
bekerja berkarya di belakang layar juga ya. Ya lumayan lah. Ya, lumayan lah. Lumayan lah. Ternyata tambahannya banyak tuh ya. Di belakang layar itu tambahannya banyak ya. Ya kalau misalnya kalau aktor sebagai aktor Revaldo kan cukup acting. Selesai acting cut udah boleh pulang. Nah, Atau boleh ku tambahin mungkin ini juga buat banyak aktor, siapa tahu ini juga shout out sedikit lah gitu. Jadi kalau aku dari sisi filmmakernya justru ngelihat yang kayak gini tuh justru banyak makasih, kayak misalnya aktor-aktor banyak yang udah established gitu ya, terus dia terlibat di sini mungkin nggak selamanya oh udah mulai ikut di belakang layar ya, terus apa buat cuannya, tapi justru bentuk dari mereka itu nyumbangin ke mungkin kayak filmmaker, anggaplah memang masih baru juga, filmmaker baru kayak saya, untuk bisa dapat track ininya mereka lah, mereka punya karya juga, mereka bisa sumbangin ke situ, jadi bisa lebih terdengar gitu loh. Itu sih kalau aku bener-bener grateful sama banyak aktor yang peka sama project-project di luar studio ya. Maksudnya kayak studio itu kan udah establish PH-PH-nya. Nah, iya makasih banget sih justru. Jadi bentuk dari inilah. No thanks for you. Ya berarti memang mengarah ke sana, Aurora. Ya nggak juga sih, tetap acting nomor 1. Tetap ya. Acting nomor 1. Iya. Ya, tapi kalau misalnya ada kan kenapa enggak? Iya kenapa enggak? Ya misalnya begini, harusnya bisa nyanyi loh Mas dia. Iya. Kenapa kemarin nggak disuruh nyanyi lagunya, soundtracknya Samar gitu kan? Sempat Ya paketannya paling bisa lebih murah lah paling kayak gitu. Cuma sayangnya saking sibuk acting jadi lupa nyanyi. Maksudnya begitu, jadi artinya nggak cuman di belakang layar bisa ngerjain musiknya, bisa ngerjain behind the scene-nya itu gitu bro. Jadi kalau misalnya punya PH kan ternyata nggak Punya berapa? 2 tahun lagi punya PH kan? Iya. Ya, punya PH 2 tahun lagi. Kan bareng sama ya mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Tercapai nanti ngajakin Mas Ronaldo buat bikin film. Yo Sequelnya barangkali Mas ya. Gas. Jadi nanti ditawarkan ke calon penonton film Samar apa Aurora? Yang ditawarkan ya pastinya experience menonton yang unik, karena lumayan bikin guessing, terus bikin mikir kayak ini gimana sih, apa ini ya, apa itu ya gitu. Itu sih serunya di situ. Ya, film Samar itu pasti bakal ngasih sesuatu yang untuk dipikirkan, diomongkan, nggak cuman sebatas horor jump scare doang, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang bisa didiskusiin setelah nonton film ini. Terus mudah-mudahan dramanya juga kena, jalan ceritanya juga menarik untuk diperhatikan dan diperbincangkan. Ya overall pasti menghibur lah. Kalau gue buat diri gue pribadi sih menghibur. Ngerti lah gue. Ya, buat director apa yang ditawarkan? Oke, cerita dikit. Mungkin nggak banyak orang yang bisa langsung relate sama pekerjaan utama karakter utamanya, yaitu komikus. Tapi aku rasa untuk bertahan di suatu pekerjaan atau di tempat yang kita sebenarnya hati itu nggak suka atau nggak mau, aku rasa banyak orang yang masih ada di situasi kayak gitu. Mungkin kalau nggak bisa relate di komikusnya, bisa relate di bokehnya. Nah, terus setelah si kita tokoh ini ya, betul, walaupun udah rilis berapa banyak komik ya, dia bisa bokeh lagi gitu, karena ya balik lagi nggak jadi auto jalan gitu loh, karena kita tuh tahu kita pengennya yang lain gitu lah. Nah, setelah kejebak di situasi kayak gitu, kita ngapain gitu loh. Mungkin simple buat banyak orang, mungkin enggak gitu kan. Mungkin cuman satu hal, tapi buat bikin satu hal itu kayak
lamanya atau strugglingnya bukan main. Nah, jadi balik lagi film ini semoga bisa kasih apa ya, bukan cuman jegar-jegar horornya Iya. doang, tapi ngasih inilah renungan kali ya, bukan ya menghibur tapi ada ada ininya, ada buah apa ya, pikiran. Existential question. Iya. Gitu. Itu soalnya tujuan utamanya. Jadi menurut Aurora ketika Mas Renaldo bikin Samar gimana? Oke, Apa tuh? Iya. sebagai direktur oke lah ya. Iya. Artinya bisa lah berikutnya bikin film horor lagi gitu ya. Emang dia Atau mau? atau Aurora sama Revaldo menyarankan udahlah Mas bikin drama aja gitu. Semoga sih bisa kedepannya bikin drama ya. Iya. Ya, semoga ya. Semoga ya. Kenapa kalau dengan horor kenapa? Enggak tahu dianya mau kan enggak. Gitu Mas. Jadi nggak kapok kan Mas ya? Kapok sih ya enggak Ya ya, kan karena belum tayang, lihat dulu Mas, lihat Iya. tayang dulu di bioskop ya. Ya. karena udahannya gitu ya. Apa horor apa drama gitu ya. Jadi bimbang malah ya. Enggak. Dia nggak akan bimbang di drama, Ini. pasti ngambilnya drama. Drama. Gimana setelah bikin film horor gimana Mas? Gimana ya? Setelah bikin film Ternyata horor. nggak gampang, ternyata berat. Oh, gitu. pastinya ya, kalau Ah. misalnya emang dari awal tujuannya udah horor gitu ya. Itu mungkin aku bisa bilang salah satu genre paling susah ya buat aku, karena kita disuruh main sama antisipasi orang kan. Ya kan? Itu sulit sekali sih pasti, Mas. Ya mungkin lah one day. One day ya. Iya. One day. Wah, dia bikin lagi. Enggak, horor total gitu. horor ya. total, oke. Total, Ah. iya, Iya. mungkin lah. Karena emang susah sih sekarang. Kalau Iya. lu- kalau misalnya mau diomongin, setiap kali horor ada antisipasinya ya kan. Jump scare itu pasti udah diantisipasi. Udah banyak banget gitu loh. Betul. Mau yang kayak di mana lagi ya kan. Kemarin aja yang jalan cicak di atas saya di komen. Apaan jangan bisa dia? ada. Jadi kan udah berapa puluh kali gitu kan. Iya. Kayak hantunya nempel-nempel gitu, udah Ah. kayak Spider-Man gitu kan. Itu udah nempel cicak lagi ya kan. Udah di komen. Sekarang tuh udah pedes banget gitu loh. Lu mau naruh apa lagi ya kan? Iya, betul. Betul. Iya. Jadi udahlah. Tapi tetap aja sih film kalau dramanya nggak kuat kan tetap aja kayak what's the point gitu. Iya. Karena you have to be able to relate to the character juga kan. Jadi Iya. tetap aja drama menurut aku sih harus kencang di mana Tapi di film Indonesia kan apapun. cerita horor kan banyak banget Mas. Cerita mistis itu kan di Indonesia kan itu kan berkah banget, ceritanya nggak akan habis mungkin ya. Iya, betul. Betul, nggak akan habis ya kan. Tapi sekarang aja itu nempel di tembok kayak udah di komen, berarti udah mulai bosen dong. Ya nggak sih? Iya dong. Mau muncul dari mana? Dari tanah. Udah berapa kali? Jadi sarannya buat beliau udah next berapa aja gitu. Kalau mau bikin yang aneh-aneh sekaligus gitu loh, ya kan. Udah jangan yang biasa-biasa lagi. Oke. Mau apa sih? Keluar dari kamera. Ternyata berat ya Mas ya, apalagi aktor aktrisnya seperti beliau ya. Nggak ngasih semangat tapi malah Kalau misalnya gue nerima gitu cerita yang bener-bener fresh banget gitu, horor, gue jalanin nih, gue jalanin. asal nggak yang biasa ya. Iya, oke. Lu kalau misalnya yang aneh gitu, lu mau direct? Iya, tergantung aneh. Iya. Tergantung anehnya. Tergantung waktunya ya Mas, ya, guys, pokoknya. Ini make sense atau anehnya. enggak? Iya. Jangan sampai make sense sekaligus. Ya. Bener anehnya nggak ada poinnya. Gak ada. Nggak ada, Nggak aneh. ada. Itu aneh banget. 100% aneh. Oke, sebenarnya pokoknya jangan lupa ditonton nanti datang ke bioskop Iya. Tanggal berapa? tanggal berapa? 13 Maret. Maret. Ya. Nonton dulu. Film Samar. Ngabuburit. Sambil ngabuburit betul. Samar Nirmala
Ilmira. Ilmira Nirmala. Ilmira Nirmala. Nirmala. Tapi nama Elsa belakangnya Elmira, berarti Nirmalanya di Iya, depan. nonton. Siapa juga Elsa yang dimainkan sama Aura Ribeiro. Siapa juga Revaldo di film ini harus nonton. Terima kasih sudah mampir ke Palmerah. Sama-sama. Aura Ribeiro, Terima kasih. Sama-sama. Revaldo, Vivaldi, kasih. Surya Permana, dan Bang Renaldo Samsara. Nama aslinya bukan Samsara. Ada nama aslinya depannya A. Siapa namanya? Yang mana Mas? Nama lahir, nama KTP. Nama lahirnya bukan Negara Renaldo kita nih. Samsara. Tapi nama karyanya udah terpasang gitu ya, Renaldo Samsara. Ditunggu karya berikutnya. Siap. Jangan kapok. Buat Bang Aldo berkarya terus, jangan yang lain-lain. Makasih. Terima kasih Sobat TK sudah nonton. Jangan lupa ke bioskop, tonton film Samar. Bye-bye. Bye bye.